Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada diriku dan kepada anda sekalian untuk bertakwa kepada Allah. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar sifat takwa. Jangan engkau meninggalkan kehidupan dunia kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri. Jauhilah olehmu hal yang diada-adakan dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena perkara baru dinisbatkan kepada agama ini perbuatan bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bid'ah itu sesat dan kesesatan itu bertempat di dalam neraka. Adapun sesudah itu, amma ba'du, materi pembahasan kita melanjutkan dari kitab Al-Manahi, Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah di Syekh Salim Ibni Id Al-Hilali hafizallahu taala. Pasal terakhir pada hari ini, Ibu. Silakan. Bab tentang larangan melecehkan ulama, menyia-nyiakan mereka dan tidak peduli dengan mereka. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak termasuk umatku siapa yang tidak menghormati orang yang lebih tua darinya, tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya, dan tidak mengenal hak-hak alim ulama. Diriwayatkan dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ia berkata, sungguh aku telah mendengar sebuah hadis sejak dahulu, yakni yang artinya, jika engkau berada dalam satu kelompok berjumlah 20 orang, kurang ataupun lebih dari jumlah tersebut, lalu engkau periksa wajah-wajah mereka, dan tidak engkau lihat ada seorang pun di antara mereka yang ditakuti karena Allah, maka ketahuilah bahwa agama ini telah rusak. Naam. Qala muallif babun an-nahyu an intiqasil ulama. Bab tentang larangan menganggap remeh ulama. Wa idha'atum wa adamul muwalatu bihim. Wa adamul mubalati bihim. Larangan melecehkan ulama, larangan pula menyia-nyiakan mereka dan enggan untuk bersikap peduli dengan mereka. Islam melarang kita cuek dengan orang alim. Diriwayatkan dari Ubadah, an Ubadah Ibni Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa min ummati, tidak termasuk dari golongan umatku ini, malam yujilla kabirana, orang yang tidak bisa memuliakan orang sepuhnya, wa yarham saghirana, dan tidak bisa menyayangi orang-orang kecilnya, yakni anak mudanya, wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan bukan dari golongan umatku ini mereka yang tidak mengenal kedudukan orang alim mereka.
orang yang tidak mengenal hak-hak ulamanya. Juga diriwayatkan dari Abdullah ibnu Busr. Abdullah ibnu Bisr radhiyallahu anhu menyebutkan, laqad sami'tu hadisan mundu zamanin, sungguh aku telah mendengar sebuah hadis sejak dahulu. Riwayat yang menyebutkan bahwasannya, idza kunta fi qaumin isrina rajulan, jika engkau sedang berada pada sebuah kelompok jumlahnya kurang lebih 20 orang. Au aqall au aksar, barangkali lebih maupun barangkali kurang daripada itu. Fatasaffahta wujuhahum, lalu engkau periksa dari raut wajah mereka itu. Falam tara fihim rajulan, dan tidak kamu jumpai di antara mereka seorang pun yuhabu fillahi azza wa jalla, yang ditakuti karena Allah. Kalau di antara wajah mereka tidak ada orang yang alim, fa'lam, ketahuilah annal amra qad raqa, ketahuilah ini zaman di mana urusan agama ini telah dianggap rusak. Ibu-ibu sekalian, assallallahu alaikum, ulama itu orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Maka mereka punya derajat yang beda dengan selainnya. Sehingga Allah menyebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang beriman di antara kalian lagi memiliki ilmu beberapa derajat. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ini menerangkan kepada kita, yang diangkat derajatnya oleh Allah bukan cuma sekedar iman, tapi dia punya apa? Ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya orang berilmu punya kedudukan yang tinggi. Makanya penulis mengatakan, penjelasan bab ini menerangkan kepada kita bahwa ma'rifatu haqqil ulama wa ijlalihim wa raf'i aqdarihim lianna dzalika haqqul ilmi. Hukumnya wajib mengenali haknya para ulama, menghormati mereka, meninggikan kedudukan mereka. Kenapa begitu? Karena ini haknya ilmu. Ilmu itu dimuliakan, maka pemilik ilmu juga dimuliakan. Haknya ilmu, apa itu haknya ilmu? Mengenal, ya'rifu qadra bima rafa Allah min qadri, mengenali mereka karena Allah telah angkat derajat mereka. Enggak boleh seorang ulama itu dilecehkan, diremehkan. Tentu ulama yang dimaksud adalah ulama Rabbani, karena ada dua ulama itu, ibu-ibu. Satu ulama Rabbani, yang kedua ulama orang berilmu tetapi buruk tujuan ilmunya, ingin merusak, ingin dunia, bukan ingin Allah, ingin apa yang ada di sisi Allah, surganya Allah Ta'ala, bukan. Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftah Daris Sa'adah juz yang pertama pada halaman yang ke-85 beliau menyebutkan, wa qad akhbara subhanahu wa ta'ala fi kitabihi bi raf'il darajati fi arba'ati mawadhi. Allah sungguh telah memberitakan kepada kita derajat seseorang itu ditinggikan ada pada 4 tempat. Disebutkan oleh Allah dalam kitabnya. Pertama, dalam firman Allah Ta'ala di surah Al-Mujadilah ayat yang berapa tadi? 11. Yang kedua, dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Anfal ayat 2-4. Innamal mu'minun, sesungguhnya hanyalah orang yang beriman itu alladzina, adalah orang-orang yang idza dzukirallahu, bila disebutkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, berguncanglah hatinya. Wa idza tuliyat, dan bila dibacakan alaihim, atas mereka ayat-ayatnya Allah, zadathum imana, bertambahlah untuknya keimanannya. Wa ala rabbihim, dan atas Rabb mereka itu yatawakkalun, bertawakal. Alladzina, orang-orang yang yuqimuna shalah, menegakkan salat, wa mimma razaqnahum, dan apa-apa yang telah kami karuniakan mereka menginfakkan. Maka ditanyakan, loh, mana bukti ini diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya, ini buktinya adalah Allah sebutkan. Mereka itu punya ciri-ciri, tiap disebutkan nama Allah, dibacakan ayat Allah, bergetar jiwanya, bertambah
keimanannya. Di ayat yang ketiga Allah menyebut dalam surat Thaha ayat 75, wa may ya'tihi mu'minan faqad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Dan yang ketiga atau yang keempat, Allah mengatakan wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Allah telah mengutamakan orang-orang mujahid berjuang di jalan Allah taala dengan orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah, yaitu derajat yang ditinggikan dari Rabb-nya serta ampunan dan rahmat Allah. 4 ayat ini menerangkan tentang ketinggian derajat. Salah satunya adalah orang yang berilmu. Ulama. Dan orang kalau punya ilmu, hatinya akan takut kepada Allah terus-menerus. Allah menyebutkan inna may yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya dari kalangan hamba-hamba Allah yang senantiasa takut kepada Allah itulah ulama. Jika orang-orang yang merasa takut kepada Allah terus-menerus karena keilmuan yang dimilikinya dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya kemudian dilecehkan, maka tidak ada kebaikan lagi. Mereka ini pewarisnya para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu pewarisnya para nabi. Sehingga para ulama menyebutkan tentang para ulama itu. Apa kata para ulama? Luhum al ulama fiha sumum. Luhumul ulama'i fi usumum. Dagingnya para ulama itu mengandung racun. Maksudnya apa? Kalau orang menceritakan kejelekannya para ulama, ia sama dengan menelan racun yang terdapat pada dagingnya para ulama. Maka dia mati, dia binasa. Jadi nggak boleh melecehkan para ulama. Alangkah aneh di zaman sekarang orang tidak mengetahui tentang kedudukan mulia seorang alim, lalu dia dengan gampangnya melecehkan, memburukkan. Ulama-ulama yang mengajak kepada tauhid, kepada sunnah, ikhlas berada di jalan Allah Ta'ala, tidak mengharapkan dunia, dia mengharapkan surganya Allah Ta'ala, tiba-tiba dilecehkan, diburuk-burukan. Dikatakan ulama haid dan nifas, ulama enggak tahu fikul waqi, ulama enggak tahu tentang kejadian kekinian. Padahal yang mengatakan demikian ini dia enggak paham tentang taharah. Mereka berbicara tentang Syekh Utsaimin rahimahullah taala, Imam bin Bas rahimahullah taala, Imam Al-Albani rahimahullah taala. Mereka berbicara tentang ulama-ulama ini rahimahullah taala al-jami' dengan mengatakan ini cuma ulama bab tentang bersuci, beristinja. Itu ulama ahli istinja saja kata mereka. Enggak ngerti tentang jihad. Padahal bagaimana orang bisa tahu tentang jihad kalau dia enggak tahu cara berwudu yang benar? Makin nasihat saya kepada diri saya dan kepada saudara kaum muslimin, jangan remehkan para ulama. Para ulama itu berbicara dengan hujjah. Pandangan mata mereka jauh ke depan. Maka kadang-kadang apa yang kita katakan itu seolah-olah baik untuk hari ini, ternyata para ulama menganggap itu keburukan. Coba lihat contohnya Rasulullah SAW, karena beliau orang yang mendapatkan wahyu dan beliau orang yang berilmu berarti. Tentang perjanjian Hudaybiyah. Banyak ketika itu orang-orang menganggap perjanjian ini merugikan kaum muslimin. Hudaybiyah udah dekat dengan Mekah, disuruh pulang, suruh nggak boleh ke Mekah. Orang yang bersama mereka suruh kembalikan ke Mekah. Cuman satu yang diizinkan mereka nggak dihalang-halangi dalam dakwah. Maka Rasul memilih perjanjian ini. Ternyata orang-orang menganggap ini kerugian. Ternyata Nabi memandang bukan kerugian, keuntungan. Dakwah tersebar kemana-mana. Para ulama menasihati, jangan demonstrasi. Nanti bisa teralirkan darahnya kaum muslimin. Setetes darahnya seorang muslim itu lebih mulia, lebih berat di sisi Allah. Hilangnya dunia dan isinya lebih berat di sisi Allah dibandingkan dengan satu tetesnya darah seorang mukmin, kata Nabi Kama qala alaihi salatu wassalam. Dinasihatkan para ulama, jangan bikin demo, bikin begini begitu, nekat demo. Akhirnya terjadi seperti yang di mana? Suriah. Awalnya kan cuma demo. Sekarang lihat anak-anak nggak bisa sekolah. Saudara-saudara kita yang di sana Ahlus Sunnah wal Jamaah sekolah tiap hari mendengar suara bom. Anak-anak tidak berdosa harus meregang nyawa. Wanita-wanita yang tidak tahu apa-apa mereka
dibunuh dengan kejam oleh orang-orang yang tidak punya agama yang baik, rusak. Awalnya dari apa? Karena ini tidak mau mengindahkan nasihat para ulama. Kalau saja mereka bersabar dengan izin Allah, Allah akan bukakan kemenangan insyaallah taala. Walaupun ini sudah terjadi, kita mengatakan semua qadarullah, ya baik kita berjuang bersama mereka, membela mereka karena mereka saudara-saudara kita. Enggak boleh diam. Tapi yang perlu diingat nasihat para ulama. Para ulama mengingatkan jangan belajar ilmu filsafat, masih ada yang lebih baik dipelajari, masih ada tentang Al-Qur'an dengan tafsirnya, bahasa Arab sampai dengan rincian-rinciannya, hadis Nabi dengan syarah-syarahnya, masih banyak perlu dibuka. Tapi tetap nekat buka buku-buku filsafat. Maka jadi orang-orang apa? Liberal. Jangan dikira orang-orang liberal ini mereka enggak pintar bahasa Arab, mereka pintar bahasa Arab. Bukan mereka tidak yang bisa hafal Quran, mereka ada yang hafal Quran, tapi karena mereka membuka kitab-kitab sesat, tersesat akhirnya. Udah diberitahu oleh para ulama, ambil ilmu dari orang yang terpercaya, tetap ngengkel berkata ambil baiknya, buang jeleknya. Akhirnya yang terjadi jeleknya diambil, yang baik ditinggalkan. Karena dia gak bisa membedakan mana intan dan mana kotoran. Maka yang diambil kotoran, naudzubillah. Manusia itu hatinya lemah, maka nasihat para ulama didengarkan. Kalau para ulama mengatakan iyyakum wal bidah wal julusi ma ahlil bidah, jauhi duduk bersama ahli bidah, hati-hati tinggalkan pelaku bidah. Tetap ngengkel masih ada kebaikannya. Kalau masalah masih ada kebaikannya, iblis juga ada kebaikannya. So ibu-ibu, tapi apa kita bisa mengambil kebaikan yang datang dari iblis, atau kita bisa menyaring ini baik dari iblisnya? Itu enggak, kecuali ada nas. Kecuali ada nas yang menerangkannya. Ketika enggak ada, kita enggak bisa membedakannya. Kita mengira dia orang soleh, ternyata tukang sihir. Sebaliknya yang disangka tukang sihir, ternyata dia orang soleh. Maka sebab itu umat azza wa yakum, bersama para ulama itu jalan kemenangan. Bersama dengan para ulama jalan kebaikan. Dan harus memiliki adab yang baik kepada para ulama. Mengambil perkataan mereka yang cocok dengan dalil untuk diikuti, yang tidak cocok dengan dalil tidak boleh kita merendahkan mereka, tapi kita menganggapnya sebagai ijtihad yang marjuh, baginya pahala yang satu. Wallahu a'lam bishawab. Akan kita luaskan lagi pembahasan yang ini umat pada pertemuan yang akan datang lebih luas insyaallah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Bismillah Ustaz, saya punya usaha yang pekerjaannya berkaitan dengan safety dengan resiko pekerjaan yang tinggi. Apa pekerjaannya berkaitan dengan? Safety, tapi tingkat resiko pekerjaannya juga tinggi Ustaz. Iya. Beberapa rekan meminta agar karyawan saya harus memiliki asuransi kerja. Yang ingin saya tanyakan, apabila tidak dibenarkan, apakah saya harus menolak tawaran kerja tersebut? Asuransi jiwa yang kita kenal, yang konvensional yang kita kenal itu tentu bertentangan dengan syariat. Di dalamnya mengandung unsur ribawiyah. Kalau berbicara dari sisi syariat, maka dia bertentangan dengan syariat. Fulan dibayarkan premi asuransi jiwanya 1 juta per bulan atau kurang atau lebih daripada itu. Ketika terjadi sesuatu, dia dapat ganti menjadi 100 juta atau lebih daripada itu atau kurang darinya. Ya ini kan jelas salah satu bentuk kesalahan. Ini enggak boleh dalam Islam. Nah, kalau dikatakan bahwasanya boleh enggak mengasuransikan jiwa, jawabannya enggak boleh. Tapi kalau pertanyaannya adalah Anda bekerja ditentukan oleh perusahaan, syaratnya harus seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya Anda bisa bekerja di sini asal pekerjaan Anda semua diasuransikan. Pegawai Anda diasuransikan, maka kami mau menerima Anda sebagai rekanan, misalnya demikian. Apakah kita boleh menguruskan asuransinya seperti ini? Wallahu a'lam, menghindarinya lebih baik. Kan tetapi jika itu menjadi syarat yang dipaksakan oleh mereka dimanapun kita bekerjakan seperti itu, maka boleh. Dengan catatan bila terjadi sesuatu, maka Andalah perusahaan yang menanggungnya, bukan apa? Ya, asuransi yang ada. Karena ini tanggung jawab sebagai pemilik sebuah perusahaan atas karyawan-karyawannya tersebut.
Jangan malah bersyukur nanti pihak asuransi yang menanggung, nggak boleh. Ini nggak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Tambahan yang kedua, ini mudaratnya besar. Apa mudaratnya? Orang jadi sembrono. Kalau sudah ada asuransi, pekerjaannya menjadi lebih sembrono, nggak hati-hati. Ya nanti tangannya nggak kepalu dipalu biar dapat ganti rugi. Dengan alasan tidak sengaja dapat ganti rugi 10 juta, jempolnya bengkak dikit. Ini nggak boleh. Ada unsur-unsur gharar, tipuan dan semisal daripada itu, maka tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, bagaimana caranya agar anak yang kita pelihara sejak bayi menjadi mahram anak, karena saudara-saudara perempuan anak sudah tidak ada yang menyusui lagi? Kalau seandainya mau mengangkat anak, cara yang paling selamat kalau seandainya memungkinkan dimahramkan kepada pihak ayah angkatnya, berarti pilih anak yang laki-laki. Pilih anak yang laki-laki, nanti biar keluarga suaminya yang menyusuinya. Boleh jadi ibu suaminya tersebut, boleh jadi juga kakak atau adik dari suami tersebut atau bibinya. Maka dia menjadi apa? Menjadi mahram bagi si laki-laki tadi. Ya, kalau mau anak perempuan maksud saya ulangi ibu-ibu. Kalau mau anak perempuan maka disusukan kepada dari jalur pihak ayah angkat. Kalau maunya anak angkat laki-laki maka disusukan kepada pihak ibunya, supaya kalau seandainya nanti menjadi mahram bagi ibunya nggak bermasalah dengan si bapaknya. Yang jadi pertanyaannya tadi mau ngangkat anak, cuman pihak dari keluarga si wanita tidak ada yang menyusui, ya berarti cari dari pihak laki-laki ibu, ya dari pihak suaminya. Barangkali dari pihak suami ada yang bisa menyusuinya. Kalau begitu pilih anak yang perempuan. Nah, kalau dua-duanya nggak ada Ustaz, nggak ada yang memungkinkan untuk bisa dijadikan mahram, coba berkonsultasi dengan dokter. Mungkin ada obat yang bisa menjadikan sebab seorang wanita mengeluarkan air susu. Saya mendengar ada beberapa macam herbal yang jika dikonsumsi itu bisa menyebabkan wanita itu memiliki air susu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu terjadi maka ibu yang mengkonsumsinya sampai keluar air susunya, kemudian disusui anak itu, maka anak itu menjadi anak apa? Susuan. Kalau sudah anak susuan tidak ada masalah. Mau anak itu laki-laki, mau anak itu perempuan, bagi si bapaknya nggak ada masalah. Kalau dia anak laki-laki jadi anak angkat laki-laki, mahram bagi ibunya. Kalau dia anak perempuan, anak susuan dari istrinya, tetap mahram bagi suaminya. Fahim tuh? Wallahu alam. Kalau tidak ada sama sekali cara untuk itu Ustaz, maka bersabar. Kalau tidak ada cara sama sekali untuk itu, bersabar dengan cara memungut anak dari anggota keluarganya. Ya mungkin ibu-ibu punya anggota keluarga yang hamil kemudian melahirkan, anaknya diangkat, keponakannya maksudnya, agar keponakan itu menjadi mahram dari pihak laki-laki, maka ambil keponakan dari pihak laki-laki yang perempuan. Kalau seandainya diambil dari pihak wanita, maka ambil dari pihak wanita itu yang laki-laki, supaya nanti tidak bermasalah ketika dewasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, bagaimana sikap anak menghadapi saudara ipar yang belum mau belajar sunat? Dia berkata berpahala mana hidup untuk mencari nafkah dari keluarga dan anak istri atau pergi kajian? Cari ilmu yang penting itu sudah sholat, puasa atau zakat? Mana yang lebih berpahala, mencari nafkah, membiayai istri dengan yang ngaji, maka nggak membiayai istri, nggak ada yang berpahala dua-duanya. Kalau ngaji nggak pernah nyari nafkah, nggak dapat pahala, karena dia menelantarkan orang lain, ilmunya nggak bermanfaat buat dia. Sebaliknya dia bekerja tidak dengan ilmu juga nggak barokah. Maka gimana jalan pilihannya? Jalan pilihannya adalah ngaji dan kerja, cari nafkah. Maka ditempatkan pada tempatnya. Maksudnya kalau pertanyaannya gimana secara menasihati keluarga seperti ini? Dinasihati bahwa kerja bukan hidup bukan untuk mencari nafkah. Hidup untuk beribadah. Nafkah telah dijamin oleh Allah. Yang penting tetap mencari semampunya. Kerja seminggu, ngaji seminggu sekali cukup. Seminggu 3 kali maksimal. Allah memberi kita 24 jam. Masa ngaji 1 jam aja nggak cukup?
kerja 8 jam, ngaji 1 jam nggak mau, ini namanya zalim. Bukankah Nabi kita berdoa dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Berarti Nabi meminta apa dulu Ibu? Ilmu dulu. Setelah itu apa? Rezeki, baru kemudian apa? Amal. Kita akan memiliki rezeki dan dibukakan oleh Allah pintu-pintunya yang halal dan barokah kalau kita ngaji, punya ilmu. Maka bagaimana cara menasihati adiknya? Beritahukan tujuan hidup. Beritahukan kepada tujuan hidup kepadanya bahwa mendapatkan harta tidak akan pernah memuaskan jiwa, karena dunia itu seperti lautan. Semakin diminum semakin apa? Kehausan. Dia nggak akan mengenyangkan dan menghilangkan hausnya. Ingatkan kepada adiknya, cukup ngaji seminggu sekali, suruh datang taklim seminggu sekali. Kedua, tetap menolak ustadz, berarti jalannya apa ibu-ibu? Doakan. Didoakan agar dia diberi apa? Ibu-ibu nggak boleh marah. Nggak boleh ibu-ibu mengatakan sudah saya beritahu kamu nggak menurut dengan nasihat saya, kalau ada apa-apa jangan panggil kakak. Ini keliru. Ini untuk silaturahim. Hendaknya dia sabar. Harus punya semangat untuk bisa mengajak keluarganya mengenal Allah, mengenal nabinya, biar bisa masuk surga. Fahim? Didoakan, diberi hadiah, disemangati terus menerus. Jangan bosan memberikan kepadanya nasihat. Kalau dia berkata jangan nasihati saya, sudah nggak mau dengar nasihat kamu, tetap nasihati, karena dahulu orang-orang Quraisy demikian, nggak mau dengar ucapannya Nabi. Pada akhirnya mereka merindukan ucapannya siapa? An-Nabi SAW. Terakhir sering-sering memberi hadiah. Beri dia hadiah, buku, tulisan, ceramah-ceramah. Ibu punya WA, kirimin ceramah-ceramah yang bermanfaat buat dia. Hidayah itu di tangan siapa? Allah. Dan kita minta kepada Allah memberinya hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ustaz mohon nasihat, adakah sholat qobliyah pada asar dan isya? Ada. Keumuman riwayat baina adzanaini, antara dua adzan, rakaatani liman sya, salat 2 rakaat bagi yang mau menunaikannya. Antara adzan dan iqamah itu ada salat 2 rakaat bagi yang mau menunaikannya. Au kama qala alaihi salatu wasallam, berarti orang antara adzan dan iqamah salat isya boleh salat, karena dia belum sebelum isya boleh disebut dengan qobliyah apa? Isya, maka boleh. Demikian pula asar. Itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ustaz, insyaallah dalam waktu dekat anak akan melakukan safar dengan suami. Bagaimana cara sholat yang lebih disukai ketika safar? Mohon penjelasannya. Di antara adab dalam safar, salat dilakukan dalam keadaan diringkas atau dikosor, yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2, dibiarkan yang 3 dan 2 rakaat. Maka zuhur, asar dan isya, ketiga sejenis salat ini diringkas menjadi 2 rakaat. Kedua, bila membutuhkan perjalanan yang jauh, maka menjamaknya itu lebih disukai, karena ini kemudahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yassiru wa la tu'assiru, mudahkanlah urusan agamamu, jangan engkau persulit. Berarti ibu mengerjakan 2 rakaat duhur dulu, sebelumnya qomat, adzan dan iqamat maksudnya. Kemudian setelah 2 rakaat bangkit lagi, qomat lagi untuk salat apa? Asar 2 rakaat. Maka dijamak 2 rakaat 2 rakaat. Tapi mana lebih afdol? Kalau Anda sudah sampai tujuan, yang lebih afdol kerjakan waktu salat di waktu-waktunya, karena Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang beriman waktunya telah ditentukan. Berarti kerjakan isya 2 rakaat di waktunya. Demikian pula duhur dan asar 2 rakaat di waktu-waktunya. 4 atau 3, bila Anda berada berjamaah dengan orang yang mukim di tempat itu, wajib mengikuti imam, tidak boleh dikosor. Imamnya 4, Anda harus 4, tidak boleh 2 rakaat. Kalau masbuk ustaz, maka tambahkan kekurangannya, seperti orang yang sholat dalam keadaan tam atau sempurna. 5, anjurkan suami Anda tetap berjamaah di masjid untuk menghindari apa? Fitnah. Karena bagaimanapun sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sendirian. Maka Nabi mengatakan salatul jama'ati tafdhulu min salatil fadhi bi 27 darajat. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, salat berjamaah mengungguli sendirian mencapai 27 derajat. Kemudian bila Anda telah menentukan waktu perkiraan tinggal di tempat itu 1 bulan, maka jangan lagi dikosor bila Anda telah melewati 3
hari. Ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Tapi bila Anda tidak menentukan waktu, di sana mungkin 3 hari, pindah ke tempat lain 3 hari, tempat lain lagi 3 hari, maka boleh melakukan salat qasar. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Bismillah Ustaz, jika saya sudah mengikhlaskan hutang si fulana sebesar 2 juta, apakah saya masih dihitung sedekah setiap hari sebesar 2 juta? Iya. Ibu mendapatkan pahala sedekah kepadanya selama hidup ibu. Boleh? Dan dapat keutamaan apa keutamaannya? Nabi mengatakan man farraja qurbatal mu'min fid dunya farajallahu qurbatahu yaumil qiyamah. Oh kama qala alaihi salatu wasallam. Barang siapa membebaskan kesulitan orang beriman di dunia satu saja, Allah akan bebaskan kesulitannya kelak di yaumil qiyamah. Dia dapat keutamaan ini. Dan Nabi mengatakan rahimallahu ta'ala samhan. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada orang yang punya sifat samhah. Samhah itu memberikan kemudahan, mentoleransi dan semisalnya. Fahimtun? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang memiliki 2 istri kemudian dia contoh kepada salah satunya maka dia Coba ulangi. Ustaz, ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang memiliki 2 istri kemudian dia condong kepada salah satunya maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Iya, hadisnya sahih. Kenapa itu? Apa jadi pertanyaannya? Lalu bagaimana adilnya suami terhadap istri-istrinya baik dari waktu dan nafkah? Karena si suami bilang adil tidak harus sama karena berdasarkan kebutuhan istri dan anak-anak. Jadi untuk nafkah dan waktu tidak disamakan. Apa ada dalil sahih yang menyebutkan adil tidak harus sama? Pertama, makna adil itu adil lawan dari kata zalim. Zalim maknanya wada'ul hal fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya namanya zalim. Berarti adil itu wada'u syai' fi mahalli. Meletakkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Ini namanya adil. Kalau ibu-ibu punya 2 anak laki-laki, 1 SMA, 1 TK, boleh enggak ibu membelikan baju untuk salah satunya saja? Saya mau beli baju buat yang laki-laki yang SMA saja. Boleh tidak? Enggak boleh. Dua-duanya dibelikan. Pertanyaannya, ukurannya mesti sama enggak? Kalau ibu belikan anak TK-nya ukuran SMA, itu namanya zalim. Maka yang benar anak TK ukuran TK, anak SMA ukuran SMA. Itu namanya adil. Jadi adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bila ada seorang punya 2 istri. Anak yang pertama istri yang pertama anaknya 5. Sedangkan istri yang kedua belum punya anak. Tentu beda nafkahnya. Nggak mungkin istri yang pertama 2 juta, istri yang kedua 2 juta. Ini namanya zalim. Karena 2 juta untuk istri yang pertamanya dimakan oleh 6 orang, sementara istri yang pertama, yang kedua 1 orang 2 juta. Ini namanya tidak adil. Ya adil itu istri yang pertama, istri yang kedua 2 juta, istri yang pertama berapa ibu? 12 juta, kan 6 orang. Paham nggak ibu? Ini maksudnya demikian. Ini biar tahu orang yang yang nikah 2 ini biar ngerti nih. Biar dia paham. Dan perlu dicatat ibu-ibu, adil yang dimaksud bukan dalam masalah hati. Jadi yang Nabi sebutkan orang yang punya 2 istri condong kepada salah satunya ini maksudnya adalah tidak adil dalam masalah yang zahir. Bukan dalam masalah yang tersimpan di batin. Kayak cinta. Itu nggak bisa orang adil dalam masalah cinta. Maka saya mau nanya sama ibu-ibu, istri Nabi yang paling dicintai Nabi siapa bu? Siapa? Aisyah. Maka nggak mungkin hatinya dibagi-bagi bareng sama rata, nggak mungkin. Laki-laki punya 4 istri dibagi 4 hatinya, nggak bisa. Pasti yang satu porsinya lebih dia cinta dibandingkan yang lainnya. Sahih? Nggak akan tahu kalau yang nggak praktekkan. Fahimtun? Saya tidak menganjurkan begitu bu. Cuma ingin menjelaskan. Ya salahnya ditanya. Sebentar ibu-ibu, maka saya lanjutkan. Berarti ibu-ibu pertanyaannya tadi, lalu bagaimana ini adil kalau orang itu memberikan nafkah yang doir tidak adil? Ya dia akan berjalan mereng di yaumil qiyamah. Dia nggak akan berdiri tegak. Dituntut sama Allah Azza wa Jalla. Adil dalam bab apa? Yang zahir, seperti dalam masalah pembagian hari.
Itu harus adil. Bermalam di rumah si fulanah harus sama dengan bermalam di rumah allana. Fahimtunna? Ya, 2 malam di rumah fulanah, 2 malam pula di rumah allana. Kecuali si fulanah ini mengikhlaskan malamnya untuk allana. Seperti siapa? Saudah istri Nabi mengikhlaskan malamnya buat siapa? Buat siapa ibu-ibu? Aisyah radhiyallahu taala anha. Masya Allah, keberkahan luar biasa ini. Tapi ini kan yang diikhlaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ibu-ibu misalnya memiliki suami yang berpoligami, maka bila ibu mengikhlaskan malamnya, maka berharaplah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Boleh kalau dia mengikhlaskan malamnya. Tapi kalau menuntut si laki-lakinya, kamu harus ikhlaskan malam-malam ini untuk istri saya yang ini, yang enggak boleh. Zalim, ini zalim. Zalim adalah salah seorang istri Nabi dahulu, karena usianya sudah tua. Dalam sebuah riwayat disebutkan hampir-hampir Nabi mau menceraikannya, kan tetapi dia tidak mau diceraikan, dia ingin bersama dengan Nabi di yaumil qiyamah. Maka dia ikhlaskan malam-malamnya buat siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka dengan demikian itu boleh. Kalau dia ikhlaskan, kalau enggak ya enggak boleh. Dan itu akan menjadi musuh bagi suaminya di yaumil qiyamah. Dan Nabi mengingatkan, Allah juga mengingatkan, ittaqu yawman kana ba'du azwajikum wa dzurriyyatikum aduun alaikum. Takutlah kamu dengan suatu masa di mana anak dan istrimu itu sebagainya jadi musuh buat kamu. Salah satu musuhnya ini apa? Ya ini, dia akan nuntut nanti malam-malam yang tidak diberikan oleh siapa? Suaminya akan dituntut di yaumil qiyamah. Naudzubillah, naudzubillah, celaka. Maka enggak main-main poligami. Kemudian masalah nafkah juga demikian, harus adil. Kalau istri yang pertama punya kebiasaan makan jagung pakai keju, istri yang kedua kebiasaannya makan ubi sama sagu, ya tentu beda nafkah yang diberikan dengan yang pertama dan yang kedua. Fahim tuh? Jangan dipaksa si pemakan jagung dengan keju makan sagu, zalim. Begitu pula sebaliknya. Berikan. Makanya ibu-ibu kalau misalnya lelaki yang nikah satu, misalnya istri yang pertamanya orang Arab sukanya makan daging kambing, jangan Anda kasih daging ikan lele, yang enggak cocok. Zalim. Tapi kalau Anda nikah dengan orang Balikpapan, misalnya sukanya makan apa? Nah, itulah kira-kira mantau atau apa namanya begitu, daging rusa, ya silakan carikan daging rusa. Itu baru yang disebut dengan apa? Adil. Wallahu alam bissawab. Jangan dilanjutkan, nanti ibu-ibu sakit hati. Ustaz, pada akhir zaman ini bagaimana cara membedakan ulama Rabbani dan ulama su? Karena akhir ini banyak sekali yang mengaku sebagai ulama. Nah, yang menilai ulama itu ya ulama. Maka bila ibu melihat seorang ulama berjalan di atas manhajnya Nabi dan para sahabat dan para ulama yang berjalan seperti itu memuji mereka, maka mereka ulama Rabbani. Ciri yang paling gampang, ulama Rabbani itu tidak suka mengetuk pintu orang-orang yang punya kekuasaan atau kekayaan. Tapi orang-orang yang punya kekuasaan kekayaan membutuhkan mereka. Wadih, itu di antara cirinya. Ciri yang lainnya adalah ulama Rabbani itu dia menyampaikan ilmu bukan untuk mencari dunia, tapi dia menyampaikan ilmu agar manusia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri ulama Rabbani tidak suka dipuji dan disanjung-sanjung. Para ulama Rabbani cukup bagi mereka yang di langit dan yang penghuni langit yang mengenalnya cukup baginya. Bila ada yang lebih daripada itu, maka mereka meyakini dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ciri ulama Rabbani tidak berhenti berdakwah, menyampaikan kebenaran dengan jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, apakah sikap Anda dibenarkan dalam syariat ketika Anda mengetahui sesuatu menyangkut sebuah majelis yang sebenarnya jika Anda sampaikan bisa menjadi masukan untuk majelis tersebut, dan Anda memilih untuk menyimpannya sendiri karena Anda khawatir jika Anda sampaikan majelis tersebut akan bertanya siapa yang memberi kritikan tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Majelis ilmu maksudnya mengetahui majelis ilmu ada sesuatu yang harus dinasihatkan.
tapi disimpan, tidak dinasihatkan, apakah ini boleh? Ya enggak boleh. Kalau itu mengandung kebaikan, nasihat itu enggak boleh disembunyikan. Nanti ukhti lehernya disembelih di yaumil qiyamah. Orang yang tahu ilmu enggak boleh menyembunyikan ilmu. Tentu dia menimbang kemaslahatan. Bila perkara itu perkara wajib, jangan ditunda. Tapi kalau perkara itu perkara yang sifatnya mandub atau mustahab, karena ada kemaslahatan yang besar, kita boleh menunda, tapi tidak boleh tidak menyampaikan. Menunda menyampaikan boleh. Misalnya dijumpai dalam sebuah majelis, ustadznya menyampaikan hadis yang dhaif atau palsu, enggak boleh diam. Ini wajib disampaikan. Sebab kalau ibu menunda, nanti banyak orang yang tidak tahu tentang kedhaifan hadis itu, tersesat. Karena belum tentu yang datang hari ini akan datang lagi di esok hari. Sahih? Jadi jangan ditunda untuk menyampaikannya. Tentu dengan adab-adab yang dituntut oleh syariat. Tapi kalau perkaranya perkara yang sifatnya apa? Mandub. Perkara yang sifatnya sunnah. Kalau seandainya disampaikan sekarang, kemaslahatannya menjadi yang sebesar-besarnya jadi mengecil, maka ini dibolehkan ditunda. Misalnya ibu-ibu menyebutkan atau mengingatkan sebagian ibu-ibu yang datang ke tempat ini masih bermacam-macam. Ada yang mungkin sudah pakai jilbab yang besar tapi masih tabarruj. Kemudian ada yang masih pakai jilbab yang dililit-lilit di lehernya. Dililit memang maslahatnya. Oh, dia baru kali ini taklim, tunggu sampai beberapa bulan, dia mencintai majelis ilmu, dia ingin kebaikan, baru sampaikan kebaikan seperti itu. Fahim? Jadi ditimbang masalah dan mudaratnya ukhti, wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.